Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Orang tua kami, abang-abang kami, ayahanda, ada akhwat juga. Ya, ikhwan dan akhwat hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, tepatnya hari Sabtu 15 November 2025, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Muslim, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Masjid, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, yaitu mempelajari, mendalami, mengkaji, mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kami akan berikan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut orang tersebut di sisi malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwan fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pertama, ana mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia yang merencanakan, mengagendakan kegiatan ini, yaitu mengumpulkan para guru-guru, para imam, baik masjid ataupun imam surau. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk sama-sama kita mengikis kekurangan yang ada pada diri kita. Tentunya yang menyampaikan pun tidak sempurna, walaupun hanya sebatas nama kamal, akan tapi pada hakikatnya naqis. Ya, hadza kamal iskan mutlak, naqis. Ya. Apalagi tadi di awal sudah ada Ustadzuna, Ustadz Rizwan berbicara di depan, ana ingin terus mendengar ya apa yang beliau sampaikan. Karena Allah jadikan untuk kita dua telinga. Disuruh kita untuk banyak mendengar daripada berbicara seperti itu. Dan tapi sudah dipersilahkan, maka dengan berat hati maju ke depan. Jazakumullahu khair kepada ikhwas sekalian ya, yang bersedia hadir untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita bicara kepada materi yang direncanakan oleh panitia, hendaknya kita dudukkan terlebih dahulu, atau kita sadarkan diri kita terlebih dahulu, bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang paling tinggi di muka bumi ini. Ilmu sesuatu yang paling berharga di permukaan bumi ini. Misalkan, ya, di sini iPhone terbaru. Kemudian ada orang yang punya uang 10 juta. Dia bisa mendapatkan iPhone ini dengan uang 10 juta? Bisa? iPhone ini harus 10 juta, dia punya uang cash, atau mungkin dia orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, ya, apakah dia bisa membeli handphone ini? Bisa? Bisa. Tapi ilmu tidak. Engkau punya 100 juta, 200 juta, 300 juta, dan seterusnya. Engkau tidak bisa ilmu seperti engkau tukar barang. Engkau punya, aku beli, nggak bisa.
Akan tetapi ilmu akan diraih dengan totalitas. Ini harus kita tekankan. Khususnya orang-orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, ilmu gak bisa diraih dengan hartamu. Ilmu gak kau dapatkan dengan apa? Engkau hitung-hitungan, sekian, anakmu pintar, tidak bisa. Akan tetapi, itu bagian daripada penghargaan terhadap ilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, perkataan ini sangat bagus sekali untuk diulang-ulang dan kita ingat. Dan kita sampaikan kepada anak murid kita, engkau gak akan dapat ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalal ilm. Saudaraku, lihat bagaimana Imam Syafi'i menginginkan kebaikan untuk orang yang mendengarkan atau orang yang membaca perkataan beliau. Akhi, lan tanalal ilm. Engkau gak akan dapatkan ilmu. Kita tahu semuanya apa? Illa bisittah. Harus. Jadi kalau salah satu di antara 6 ini tidak engkau berikan, engkau gak dapat ilmu. Illa bisittah. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Aku akan sampaikan kepadamu rinciannya, penjelasannya. Perkataan ini masyhur. Para ustadz, para pengajar, para tahfidz sudah mendengar perkataan ini. Yang lebih daripada itu sudahkah diterapkan untuk diri kita? Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un. Kecerdasan. Alhamdulillah, semua kita Allah berikan sempurna. Kita di sini Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan ya akal pikiran untuk menyerap apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Alhamdulillah. Apakah cukup dengan satu poin ini? Belum ternyata. Ditambah poin yang kedua, wahirsun. Kita harus semangat. Yang kedua. Ya, saya tidak sama ya. Ditulis tidak? Ditulis Pak? Perlu ditulis? Oh, Masya Allah. Kan guru-guru semua nih Anda lihat nih. Ya ada Ustaz Sahib, Masya Allah nih beliau. Baik. Jadi harus ditekankan ini. Pertama, zaka'un. Sulit Mas ya. Bawakan. Ya. Tampil? Tampil tidak? Oke. Kalau ini jelas? Gitu. Baik. Ya. Pertama, zaka'un. Harus ada kecerdasan. Kemudian yang kedua, hirsun. Harus semangat. Sebagaimana pagi ini sudah pada sarapan, sudah mandi, semangat. Yang ketiga, memang bergetar gini ya. Harus di dada ya. Baru tahu anak. Tekanan tubuh itu bisa ngilangin getar, baru tahu anak. Selama memegang mic baru tahu di sini nih. Hirsun, kemudian ijtihadun. Sungguh-sungguh. Kemudian bulghat. Yaitu ada modal. Engkau punya harta, itu bagian dari modal. Bukan hanya harta saja yang kau miliki, yang kau bisa beli, enggak. Bagian daripada mendapatkan ilmu dengan harta, tapi harus ada kesungguhan dan semangat. Zaka, kemampuan. Hirsun, semangat. Ijtihadun, sungguh-sungguh. 4, bulghah, ada modal. Alhamdulillah, ya sekarang sarana prasarana sangat mudah sekali. Sangat mudah, di handphone kita bisa melihat. Tinggal bagaimana yang 6 ini digabungkan semuanya. Kemudian yang kelima, suhbatul ustaz. Adanya guru. Gak bisa. Sebagian orang mengatakan, gampang lihat di YouTube. Gak bisa, saya katakan. Lihat di YouTube bacaan sini, gak bisa. Engkau coba-coba. Ilmu harus ada guru. Engkau yang mengatakan belajar cukup dari YouTube. Nabi sendiri baca Quran sama siapa? Nabi asli Arab, orang Arab, lidahnya lidah Arab, paling fasih bahasa Arab, tetap talaki. Nanti kita sampaikan latar belakangnya. Ya, engkau Arab, maklum. Ya, fasih dari belakang. Ya, enggak mau talaki. Ya, enggak mau berguru, tentu enggak bisa. Adanya guru, suhbatul ustaz, yaitu kebersamaan. Bukan hanya belajar guru, tapi apa?
mendampingi guru, itu namanya mulazamah. Ya. Suhbatul ustaz. Kemudian yang keenam, tuluz zaman. Waktu yang panjang. Bukan satu Masya Allah. Materi yang kita sampaikan ini sebenarnya di Kampung Quran itu anak-anak sampai 2 bulan lebih. Ya 2 bulan setengah. Tapi subhanallah ya, ini kita mau coba untuk di 1 hari Ustaz. Nah, insyaallah luar biasa sekali ini. Ya, berarti ini lebih hebat dari santri ini. Ala kulli hal, ana sampaikan. Poin 6 ini bagi anak kita, bagi kita yang ingin mendapatkan Quran, tanyakan diri kita bukan hanya di Quran, ilmu. Tanyakan diri kita ketika kita belajar, sudahkah kita gabungkan ini semua ketika kita menuntut ilmu? Ataukah mungkin tadi, kalau ini diterapkan, benar-benar totalitas, ini insya Allah nih gak perlu jadi diumumkan, ini udah mau di pesawat ini, yakin anak? Ya Kak? Udah mau di pesawat dia? Ya? Dan juga gak akan noleh ke sana kemari, dicatat apa yang disampaikan. Ini sangat berpengaruh penting. Baik ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Bagaimana Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi, dan para nabi, ya, wa innal anbiya lam yuwarrith dinaran wala dirham. Para nabi tidak mewariskan mata uang emas dan perak, akan tetapi mewariskan wa innama warathul ilm faman akhadha faqad akhadha faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Maka ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Al ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, idza saluhatin niyah, kalau niatnya lurus. Bagaimana niat yang lurus? Nah, sebagian kita ini harus diluruskan dulu nih. Ya, bagaimana niat yang lurus dalam menuntut ilmu? Raf'ul jahli an nafsik wa an ghairik. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan diri orang lain. Kadang kita belajar, kita untuk bisa, bukan untuk membisahkan orang. Makanya Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian yang belajar Quran saja. Cukup. Enggak kan? Wa'allamu, itulah zakat ilmu. Jadi kita niatkan karena Allah SWT mengangkat kebodohan di diri kita dan kebodohan dari diri orang lain. Baik, ini sebagai muqaddimah terkait tentang masalah ilmu. Insya Allah kalau kita terapkan ini dan kami sampaikan kepada seluruh peserta didik kita yang kita bimbing, kita sampaikan poin ini sangat penting sekali kalau engkau ingin mendapatkan dan merasakan manis ilmu. Bahkan dikatakan al ilmu in a'taita min waqtika kullah la ya'tikal ilmu illa ba'dah. Kau berikan seluruh waktumu untuk ilmu gak datang kecuali sebagian. Lantas bagaimana dengan orang yang berikan waktunya disambi? Ya, ada waktu luang. Pun kalau datang di halaqah ilmu paling di ujung-ujung, gak di depan. Ya, yang totalitas saja ilmu datang sedikit, apalagi bagaimana dengan orang yang tidak totalitas. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Judul yang disampaikan oleh panitia yaitu tanggung jawab dan adab seorang imam. Nah, mungkin lebih sedapnya kita dialog Pak ya, ngobrol santai, timbal balik seperti itu. Ya, nanti ada yang Anda tanya untuk menjawab seperti itu. Baik. Gimana sih kriteria imam? Ya. Atau Anda buka terlebih dahulu. Di masyarakat kita yang biasanya menjadi imam itu kriterianya yang mana Pak? Pertama, berilmu apa yang tua? Jujur Pak. Berilmu yang tua? Oh benar yang tua ya? Masya Allah. Bukan yang berilmu ya? Baik. Nah. Dan ini ya di mana-mana kita dapatkan ya, kalau yang tua, yang mungkin udah haji gitu ya, seperti itu kan, pakai sorban, pakai lok atau pakai nanti ada apanya itu khusus lah itu ya. Maka itu yang dimajukan imam. Maka dalam hal ini, apa yang menjadi kebiasaan kita, bila mana itu tidak bertentangan atau sesuai dengan syariat, maka kita dukung.
Tapi mari kita buka. Bagaimana pendapat Nabi SAW? Bagaimana sabda Nabi SAW? Bagaimana ya pengarahan atau bimbingan Nabi SAW? Siapakah orang yang paling berhak menjadi imam? Tentunya ya ada syarat yang dia mencakup seluruhnya. Seperti muslim itu sudah pasti. Berakal. Ya. Kemudian dia dalam keadaan bersuci. Itu sudah syarat umum. Sekarang syarat khusus untuk imam. Baik. Nabi SAW katakan, ini anak ambil Pak, ketika Anda dimintakan untuk mengisi materi ini, Anda ambil dari kitab Salatul Mu'min, yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Kita pegang buku Hisnul Muslim, ya sering kita baca itu, beliau pengarangnya, rahimahullah, beliau sudah meninggal mendahului kita. Di sini, ya, aulan nasi bil imamah, siapa orang yang paling utama untuk menjadi imam? Tadi kita sampaikan di kita yang apa? Yang tua, benar kan? Baik. Saya mengatakan di sini, aulan nasi bil imamati al-aqra'u al-alimu fiqhus salati. Al-alimu fiqhus salati. Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaan Qur'annya, yang paling banyak bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, yang mengerti tentang fikih salat. Ulangin, yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang ya paling banyak hafalannya, bukan hanya sekedar banyak dengan kualitas bacaan yang baik, yang mengerti tentang fikih salat. Kemudian beliau mengatakan, fa inistawau, kalau sama, dia sama-sama hafalannya 30 juz, bacaannya bagus, sama-sama mengerti tentang fikih salat. Baru dilihat yang kedua. Fa afqahum, maka dilihat siapa yang paling faqih tentang masalah fikih di antara keduanya. Ini sama-sama bacaannya bagus, hafalannya sama-sama selesai 30 juz, mengerti fikih salat. Ya. Kalau dua-duanya sama, membandingkannya atau membedakannya dengan apa? Poin yang kedua, yaitu lihat mana yang paling paham tentang masalah agama. Bukan hanya sebatas salat, tapi secara hukum-hukum yang lainnya. Baru yang paling paham itu yang dikedepankan untuk menjadi apa? Imam. Berikutnya, fa inistawau fa aqdamuhum hijratan. Kalau sama, maka yang kita kedepankan untuk menjadi imam, hafalannya sama, fikihnya sama, yang paling pertama kali hijrah dari tempat non-muslim atau dari tempat kekufuran ke tempat keimanan. Siapa yang paling pertama kali berjuang hijrah? Fa inistawau, kalau sama, fa aqdamuhum islaman, maka yang paling awal masuk Islam. Nabi SAW bersabda, ya ummul qaum wa aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam pada sebuah kaum mereka yang paling banyak hafalannya. Ini terjadi khilaf, apakah yang mereka ya paling faqih atau yang paling banyak hafalannya? Ya di sini Syekh menyebutkan was-shawabu annal aqra' yuqaddam idza kana 'arifan bi fiqh shalah. Yang benar adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya itu yang dikedepankan kalau dia mengetahui fikih salat saja. Dia hafalannya banyak, mengetahui fikih salat, itu yang lebih diutamakan daripada yang faqih. Ya ummul qaum aqra'um li kitabillah, yang menjadi imam pada sebuah kaum mereka yang paling banyak hafalannya memahami fikih salat, ya. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau dari sisi banyaknya hafalan, bagusnya bacaan sama, fa'alamuhum bisunnah, orang yang paling mengerti, yang paling faqih tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau dalam hal sunnah sama, fa aqdamuhum hijratan, maka orang yang paling awal hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau ya mereka sama-sama hafalan, kemudian fikih, memahami sunnah sama, hijrahnya sama, maka yang paling pertama kali masuk Islam. Di riwayat yang lain, fa aqdamuhum sinnan, yang paling
2. Jadi usia tua paling berapa? Nomor berapa? Berapa? Nomor terakhir. Ya, yang menjadi barometer itu bukan usia, tapi menjadi barometer adalah ilmu. Lihat Nabi SAW ya membuat ya urutannya. Yang paling banyak hafalan Qurannya. 2 tadi apa? Mengerti? Fikih. 3. Yang paling? Ya, ini semua butuh perjuangan, Pak. Ya, paling bagus, Pak. Butuh perjuangan enggak? Ada usaha dia menghafal, memperbaiki, datang kepada guru, kadang pun salah, kadang kena marah, kadang begadang, sholat malam. Ini perjuangan tinggi. Yang kedua, ya, fikih, memahami sunnah Nabi, butuh perjuangan, ilmu, butuh perjuangan. Yang ketiga, ya, hijrah, butuh berjuang, butuh. Lihat bagaimana sahabat Nabi mereka hijrah di tahun ke-5 Hijriah, hijrah dari Makkah ke kota Habasyah, kadang dikejar, dicegat seperti itu. Ketika sampai di Habasyah mereka juga diuji, yaitu Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghasut Raja Najasyi. Ujian. 3 ini ada ujiannya enggak? Ada ujiannya enggak? Kalau tua ada ujiannya enggak, Pak? Ada orang makan tidur bisa tua enggak? Bisa tua enggak? Makanya yang ada perjuangannya itu tingkatannya lebih tinggi. Yang paling tinggi adalah Al-Quran. Sementara orang dia diam saja, ya di rumah saja, kemudian naik mobil jalan-jalan, jadi tua enggak? Jadi tua enggak? Nah, oleh karenanya Nabi SAW mengurutkan tingkatannya, yang paling tua itu terakhir, yang paling diunggulkan adalah mereka yang hafalannya paling banyak walaupun dia kecil. Ingat, catat baik-baik, walaupun dia kecil, walaupun usianya 7 tahun. Ya, ada sahabat Nabi SAW namanya Umar. Ya, Umar kecil ya. Di usia 7 tahun, nah pernah membaca itu, cuma lupa nama Umar siapa gitu. Di usia 7 tahun dia ditunjuk menjadi imam. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang yang berilmu itu besar walaupun mungkin masih kecil seusia Musa. Sementara orang yang besar yang sudah tua dia kecil. Akan tetapi dia karena tidak beril wal jahilu saghir, orang yang bodoh itu dia kecil walaupun usianya sudah tua. Oleh karenanya Bapak Ibu, hafizakumullah jami'an, ya, ini menjadi barometer kita dan kita kedepankan ilmu sehingga ya apa yang kita inginkan daripada salat sesuai atau akan mendatangkan kekhusyuan ketika kita sedang salat. Di masyarakat kita, kalau anak kecil walaupun dia sudah selesai hafalan 30 juz, dimajukan tidak? Majukan tidak? Tidak. Harusnya dia lebih berhak untuk dimajukan kalau memang dia ahlinya dan bacaannya sesuai dengan standar. Tapi masih berat. Kebanyakan masih kita berat untuk memajukan ahli Al-Quran. Kenapa kita tidak majukan? Nabi sendiri mengedepankan mereka. Nabi mengatakan, Aqra yang paling banyak hafalannya. Nabi mengedepankan mereka. Yang mengatakan siapa? Aqra'uhum ya ummul qaum. Ini legalitas dari Nabi. Yang menjadi imam sebuah kaum yang paling banyak hafalan, Nabi yang mengedepankan. Kenapa kita tidak mengambil apa yang dianjurkan atau apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian saya melanjutkan dari hadisnya wala ya wala yu'ammana ar-rajula fi sultanihi. Ya, janganlah seorang ketika dia datang, misalnya kau sudah selesai hafalan Quranmu, datang di sebuah tempat, ya, kau hafalan mungkin lebih banyak, engkau masuk dan langsung menjadi imam di tempat tersebut. Jangan. Illa bi'idznih. Wala yu'ammana ar-rajula fi sultani. Jangan seorang datang sebuah tempat, ya dia menjadi imam di sebuah tempat tersebut. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimati. Dia tidak duduk di rumah seseorang agar orang tersebut memuliakannya illa bi'idznih, kecuali mendapatkan izin. Maka di sini sebenarnya sinkron. Ketika datang orang ahli ilmu, yang memang ahli Quran, bila mana kita pengurus masjid tersebut, kita melihat dia Al-Quran, kita persilahkan dia untuk maju ke depan dengan bergantinya suasana, atau mungkin dengan kedatangannya dia bisa masyarakat yang lain termotivasi untuk belajar. Wa fi lafdhin, di riwayat yang lain, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah.
Yang menjadi imam sebuah kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, mengerti fikih salat, wa aqdamuhum qira'atan. Yang paling ya kuat bacaannya. Fa in kana qira'atuhum sawa. Yang paling banyak hafalannya dan yang paling lama, akan tapi kalau sama ya, fa in kanat qira'atuhum sawa, di ujungnya fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadun thumma liyummakum akbarukum. Kalau semua itu sama, yang paling tua itu nomor terakhir. Di sini fal martabatu khamsah, urutannya ada 5. Kata Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, yang pertama hafalan. Kedua, fikih, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka yang paling pertama kali hijrah. Yang keempat, yang paling awal masuk Islam. Barulah yang kita buat di nomor pertama ternyata di nomor terakhir, yaitu yang paling tua. Baik. Ini untuk terkait siapakah yang berhak menjadi imam. Adapun apa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang imam sehingga ketika ia memimpin salat tersebut ya dijalankan dengan baik atau mendatangkan kekhusyuan dan memperhatikan maslahat makmum yang ada di belakangnya. Yang pertama, kalau tadi siapa yang berhak, tentunya yang paling banyak hafalan. Sekarang adab-adab seorang imam. Udah kita pilih nih, sepakat kita pilih yang paling banyak hafalannya, mengerti masalah fikih salat, kita jadikan yang menjadi imam. Maka imam-imam tersebut harus memperhatikan ya poin-poin berikut. Yang pertama, takhfifus salati ma'al kamali wal itmam. Seorang imam karena dia ya memakmumi atau di belakangnya banyak orang yang salat di belakangnya, hendaknya dia memperhatikan keadaan orang di belakangnya dengan meringankan salat sekaligus memperhatikan kesempurnaan salat tersebut. Dalilnya apa? Li hadiits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kurang jelas Pak ya? Kurang jelas. Kalau gini? Disampaikan saja Pak. Kalau kurang jelas Ustaz. Mungkin nanti kita cari layar lebih besar ya. Apabila seorang di antara kalian mengimami atau menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi musghir, karena di belakang itu ada anak-anak kecil. Lihat bagaimana petunjuk Nabi SAW benar-benar memperhatikan maslahat umat. Wal kabir, ada juga orang tua yang sulit berdiri. Ke masjid aja udah alhamdulillah dibuat sama imamnya, bacanya satu juz. Takut assalamualaikum salam, ternyata sudah pulang. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan wadda'if, ada yang tua atau ada orang yang lemah. Wal marid, atau ada orang yang sakit. Wadal haja, atau ada orang yang punya keperluan sehingga dia apa? Tidak bisa lama-lama. Kalau engkau mau salat panjang, gimana caranya? Salat sendirian. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Berkata Nabi SAW, kalau dia salat sendirian, terserah salatlah sesuka hatinya. 1 juz, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Faddal. Salah. Tapi jangan dibuat ketika engkau ya mengimami kaum muslimin. Ustaz, bagaimana ketika Ramadan sudah disampaikan? Ya, kita mengadakan salat satu malam satu. Kalau engkau bersedia silahkan di sini. Kalau enggak, cari tempat yang lain. Karena kita sudah sosialisasikan. Namun pada umumnya untuk salat-salat yang lainnya, salat wajib, maghrib, isya, subuh, maka hendaknya seorang imam memperhatikan keadaan makmum yang di belakangnya. Kemudian, wali hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Mu'adz bin Jabal. Ini kejadian, Pak. Ya, kejadian di kita udah terjadi dulu. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Isya. Mu'adz bin Jabal, Jabir menceritakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat apa ini? Isya. Masyaallah. Tsumma yarji'u,
Faya ummu qaumahu. Dia pulang, dia pun menjadi imam. Salat yang dia bersama Nabi itu salat wajib. Salat dia yang bersama kaumnya itu salat sunnah. Enggak masalah. Imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib boleh. Atau sebaliknya, imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah boleh. Imamnya salat zuhur, makmumnya salat asar. Atau imamnya salat asar, makmum salat zuhur, itu boleh. Mungkin dalam keadaan safar. Seperti itu. Yang tidak boleh itu menyelisih imam dalam misalnya gerakan. Misalnya imamnya berdiri ke rakaat berikutnya, ya, kemudian dia tidak berdiri. Atau imamnya sholatnya 4 rakaat, dia sholatnya 2, itu gerakan, itu nggak boleh. Dia harus mengikuti. Orang yang musafir dalam keadaan safar datang ke sebuah tempat, imamnya sholat 4 rakaat, dia nggak boleh sholat 2 rakaat. Kenapa? Itu gerakan. Adapun masalah niat itu boleh. Baik. Kemudian ketika dia sholat, Mu'adz bin Jabal sholat bersama kaumnya. Fasallal isya faqara'a bil baqarah. Sholat isya, beliau baca al-baqarah. Berapa al-baqarah, Pak? Ya sedikit, cuma 24 lembar. Cuma 24, sedikit. Iya, sedikit. Ya, mau ngomong lembarnya itu sedikit, tapi kalau dibaca ya kering juga ini, Pak, ya. Dibaca kering juga tenggorokan. Faqara'a bil baqarah, dia pun baca al-baqarah. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut keluar dari saf. Ya. Dibilang munafik, enggak terima dia. Ngadu dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dibilang munafik. Akhirnya Nabi SAW tegur Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin menguji manusia wahai Mu'adz? Terjadi. Ini mentang-mentang kalau sudah selesai hafalannya pingin nampakkan bacanya dengan bacaan a'udzubil. Fase itu bukan di badan, Pak. Fase itu adalah ya khusyuk itu bukan dibuat-buat, khusyuk dalam hati. Urusan hati kita yang enggak perlu kita tampak-tampakkan, dan ikhlas itu enggak mudah. Ya, enggak dia tampak-tampak, enggak, natural saja. Ya. Afattanun anta ya Mu'adz? Ya Mu'adz, afattanun anta? Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menguji manusia? Au fatinun anta? Ya, dalam bentuk isim fa'il. Thalatha marat. Nabi ulangi 3 kali. Falaula shallaita sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya kalau engkau mau imam, setidaknya engkau baca apa? Sabbih isma rabbikal a'la, kan enggak berat. Atau engkau baca apa? Wasyamsi wadduha, setengah halaman. Atau engkau baca apa? Wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir. Sungguhnya yang salat di belakangmu itu ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang punya kebutuhan. Baik, ini poin yang pertama. Ya, yang harus diperhatikan oleh para imam, hendaknya dia memperhatikan keadaan makmum. Jangan dia salat panjang. Ya, salat panjang sendiri silahkan, tafadhol, enggak masalah. Dari habis isya sampai subuh, tidak masalah. Tapi ingat, jangan subuhnya lewat. Gara-gara ngejar-ngejar salat sunnah, ya salat yang paling utama adalah salat malam setelah salat wajib, akhirnya apa? Ketika subuh lewat, maka itu salah. Baik. Kemudian yang Anda lewatkan ya, ini poinnya sudah tersampaikan, yang ingin lebih luas. Sebenarnya ilmu itu enaknya sampaikan sedikit-sedikit. Tapi ini Anda berikan pancingan saja, ini sudah diterjemahkan bukunya, Pak. Yang mau membaca dengan teks Arabnya jauh lebih baik lagi. Kemudian ya, di antara meringankan sholat terbagi menjadi 2 tadi. Ya, meringankan harus diringankan. Seperti apa? Bacaannya jangan dipanjangkan. Nabi itu kalau panjang itu di sholat subuh itu panjang. Sajadah al-insan. Tapi di sholat yang lain Nabi SAW tidak panjang. Kalau sholat malam Nabi SAW jangan ditanya. Sampai pegel kaki Abdullah bin Abbas. Ya, dia tidur, kemudian Nabi SAW bangun, beliau kira setelah 1 surat, 2 surat Nabi rukuk, tidak, Nabi lanjut. Itu sholat sendiri. Kemudian meringankan yang kedua adalah meringankan faktor keadaan. Ya, pernah di zaman Nabi SAW, ya, Nabi SAW ketika imam mendengarkan suara anak menangis di belakang, maka Nabi SAW segera meringankan sholatnya dan salam, sehingga tidak mengganggu kekhusyuan orang yang ada di sekitar dan juga menenangkan ibunya. Dia bisa langsung menenangkan putra atau putri. Ini fikih ini. Kita harus bisa melihat sikon keadaan. Jadi meringankan tadi terbagi menjadi 2, yaitu meringankan dari sisi bacaannya, yang kedua meringankan dari sisi keadaannya.
Kemudian yang kedua, tatwilu raq'atil ula aktsar minats tsaniyah. Ya. Tatwil, seorang memanjangkan rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Bedakan. Li hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala laqad kanat salatu dhuhri tuqamu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fayaqdi hajatahu. Abi Sa'id menceritakan, ya, salat zuhur sudah ditegakkan. Fayadhhabu adh-dhahib, ada sebagian orang pergi ke baqi, tentunya menguburkan. Fayaqdi hajatahu, ia menyelesaikan kebutuhannya. Tsumma ya'ti ahlahu, dia langsung kembali, ya, ke keluarganya. Fayatawadda, dan berwudu. Tsumma yadhhabu ilal masjid, dia datang ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala fi raqatil ula, sedangkan Rasulullah sallallahu masih di rakaat pertama. Menunjukkan rakaat yang paling pertama itu panjang. Faedah singkat, Anda mau tanya, surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah mana panjang, Pak? Ghasyiyah? Iya. Di sini saya mengatakan, idza kana al-farqu yasiran fala haraja fihi. Akan tapi bila mana perbedaannya itu ya tidak terlalu jauh, maka hal itu tidak mengapa. Contohnya apa? Misal surah Sabbihis wa surah Al-Ghasyiyah fi yaumil jum'ah wa fi yaumil 'id. Fa innal Ghasyiyah atwal. Surat Al-Ghasyiyah itu lebih panjang, ya. Tawil, atwal, tul, yasir. Lebih panjang sedikit dibandingkan surah Al-A'la. Baik, pada salat khauf, bukankah imam untuk rakaat keduanya, ya, kumpulan, ya, prajurit kan dibagi menjadi dua, ya, yang pertama yang A dan yang B. Yang pertama itu salat bersama imam. Kemudian ketika imam, ya, masuk di rakaat kedua, imam berdiri tegak, maka kelompok pertama tadi menyempurnakan sholatnya sendiri dan salam, baru masuk kelompok kedua. Ini imam memanjangkan rakaat sholat untuk menunggu apa? Menunggu, ya, kelompok yang kedua daripada pasukan perang. Kemudian yang ketiga, tatwilu rak'ataini awwalain. Ya. Tadi memanjangkan rakaat pertama. Ya, kalau digabungkan 4 rakaat, 2 rakaat pertama atau 2 rakaat awal itu lebih dipanjangkan dibandingkan 2 rakaat akhir. Yang ketiga yang diperhatikan oleh imam. Wa taqsiru al-akharaini min kulli shalah, dan memendekkan 2 rakaat terakhir. Li hadithi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu wa fihi anna Sa'd radhiyallahu anhu qala li Umar bin Al-Khattab, inni la usalli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku benar-benar salat seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amuddu fi awwalaini, aku panjangkan 2 rakaat pertama, wa ahlifu fil akhiraini, dan aku ringkas, aku pendekkan di 2 terakhir. Wala alau maqtadaitu bihi min salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar mencontoh bagaimana salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi yang pertama, Pak? Meringankan. 2. Apa tadi? Pertama lebih panjang. 3. 2 rakaat awalnya lebih panjang dibandingkan 2 rakaat akhir. Yang keempat, mura'atu maslahatil ma'mumin bi syartin alla yukhalifus sunnah. Seorang imam juga harus memperhatikan maslahat makmumnya dengan catatan tidak menyelisihi batasan syariat atau tidak menyelisihi sunnah. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu, faqad ra'a fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam maslahatun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan keadaan maslahat manusia. Di antara yang Nabi perhatikan tadi dari sisi panjang salat. Akan tetapi ini yang Nabi perhatikan, fayu akhirul isya.
Nabi akhirkan waktu Isya. Idza lam yajtami ashabahu. Kalau belum berkumpul yajtami ashabu. Kalau belum berkumpul sahabat-sahabat Nabi akhirkan. Lihat, Nabi memperhatikan keadaan kaum muslimin. Jadi enggak kalau sudah terkadang kita diatur oleh timing. Ya, yang mengatur itu sebenarnya imam. Dan ini timing ini untuk memudahkan. Qala Jabir. Jabir mengatakan, wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Terkadang Nabi itu isya itu diawalkan ketika Nabi melihat sahabat-sahabatnya sudah berkumpul. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Nabi melihat mereka belum berkumpul, Nabi pun akhirkan mengerjakan salat isya. Ini bentuk ya hadis Nabi SAW memperhatikan keadaan ya makmum atau keadaan sahabat Nabi SAW. Kecepatan atau enggak, Pak? Agak kecepatan? Sedang, oke. Sedikit kok, cuma 13. Insyaallah. Jadi kalau ada hadiah dari panitia, insyaallah sekali. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan oleh imam, la yusalli fi mawdi'ihi alladhi shalla fihi al-maktub. Dia tidak sholat sunnah atau sholat nafilah di tempat dia sholat wajib. Apa maksudnya, Ustaz? Kalau dia sholat di sini, imam sholat di sini, berarti nanti sholat sunnahnya di mana? Cari tempat yang lain. Lima rawa anil Mughirah. Bagaimana riwayat dibawakan sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu marfu'an yarfa'uhu la yusalli al-imamu fil mawdi'i alladhi shalla fihi hatta yatahawwal. Seorang imam tidak salat di tempat ia tadi apa? Salat wajib sampai ia bergeser salat di tempat lain. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitabus shalah. Nomor berikutnya, karena sebenarnya tahsinnya ini yang lama nanti, Pak. Tahsinnya panjang sebenarnya. Tapi ini kita coba untuk poin-poinnya. Nanti kalau ikhwan mau kita berikan teks Arabnya. Nomor 6. Ya. Setelah imam salam, biasanya kita kalau udah salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kita nggak tahu apakah dia tetap di tempat duduknya, ataukah ia menghadap ke belakang, atau ke samping, atau ke kanan, atau kiri. Di sini dikatakan yamkuthu fi makanihi ba'da salami yasiran. Seorang imam setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ada 3 ya. Mengucapkan salam ada tiga cara. Setelah dia salam, apa yang dia lakukan? Dia berhenti atau dia diam di tempatnya sejenak. Dalilnya apa? Li hadithi Ummi Salamah. Hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa. Nabi SAW ketika setelah selesai salam, Nabi SAW tunggu wanita-wanita pergi hatta yaqdi taslimahu, sampai qama an-nisa hatta yaqdi taslimahu, sampai Nabi SAW selesai mengucapkan salam. Ya maksudnya salam ketika ya di akhir salat. Wa makatha yasiran. Nabi sejenak duduk qabla an yaqum, sebelum beliau alaihi salatu wassalam berdiri. Jadi duduk dulu. Imam itu duduk di tempatnya, jangan langsung apa? Langsung pergi. Wa fi lafdhin kana yusallimu fayansarifun nisa fayadkhulna buyutahunna. Nabi salam ya, wanita-wanita semua pergi, Nabi tetap di tempat beliau alaihi salatu wassalam. Fayadkhulna, wanita-wanita tersebut masuk ke rumah-rumah mereka min qabli an yansarifa Rasulullah SAW. Mereka telah masuk sebelum Nabi SAW berpaling dari tempat Nabi SAW. Dan rasa di kita semua ketika setelah selesai salam, semua imam rata-rata apa? Duduk di tempatnya. Nanti kita detailkan lagi, apakah menghadap kiblat atau bagaimana, di sini akan dibahas. Nomor 7, ya.
Yastaqbilul ma'mumin biwajhihi idza sallam. Ya. Seorang ya imam dia menghadap ke makmum setelah dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dia berputar, bergeser kemana? Kalau dia tadi seperti ini, geser kemana? Geser ke makmum. Seperti itu. Karena Nabi SAW idza shalla, Nabi SAW kalau mengimami kami, aqbala alaina biwajhihi. Nabi SAW setelah selesai salam, Nabi ya menghadap wajahnya kepada kami. Menunjukkan apa? Berputar dari menghadap ke kiblat menuju menghadap ke makmum. Wal ma'na idza shalla salatan fafaragha minha wa sallama istaqbala al-ma'mumina biwajhihi. Setelah dia selesai salam, maka dia pun mengarah kepada makmum. Li'annal istidbar al-imam al-ma'mumin innama huwa lihaqqil imamah. Karena seorang imam membelakangi makmum, karena itu merupakan kewajiban seorang imam, harus menghadap kiblat. Karena sebab dia menjadi imam. Ketika dia selesai, fa idzan qadatis shalah, kalau salatnya selesai, maka alasan dia membelakangi imam lagi tidak ada. Maka dia inqaddatis shalah zalatis sabab. Selesai salat, maka alasan dia membelakangi imam sudah tidak ada. Fastaqbalahum hina idin yarfa'u al-khuyala wa at-tarafu' 'alal ma'mumin. Dengan begitu dia menghadap ke makmum, ya dia terhindar dari sifat apa? Kesombongan, membelakangi orang lain. Lihat, dari hal ini dari masjidnya sudah diperhatikan agar tidak berlaku sombong. Yang kedelapan, ikhwah, la yakhussu nafsahu bid-du'a alladhi yu'amminu 'alaihi al-ma'mumin dunahum. Seorang imam enggak boleh mengkhususkan doanya untuk dia. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait. Makmum yang kata amin, amin, itu doa untuk dia. Domirnya apa? Ana. Sementara yang salat kadang di belakangnya banyak, ratusan orang. Kadang 1, 2 saf, 3 saf, sampai kadang 5 saf. Yang lebih mengherankan lagi, terkadang ya makmum ini nggak tahu apa yang dibaca imam. Bahkan imam sendiri nggak tahu dia doa apa ini. Ya, amin, amin, amin. Ya, oleh karenanya hendaknya seorang ketika dia berdoa, dia mengetahui isi kandungan doanya. Bukan hanya, oh di sana seperti ini, baca ini, kita ikut baca. Enggak, kita harus tahu. Di antara yang diperhatikan tadi apa? Jangan mengkhususkan doa untuk dirinya. Tapi ketika dia menjadi imam, dia mewakili untuk semua jamaah. Maka doanya Allahumma hdina fiman hadit, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Ya, kemudian bukan Rabbana atina fid dunya, ini dhamir jama', atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini dhamir jama'. Jangan dia ganti dhamirnya untuk dirinya sendiri. Karena dia mewakili makmum-makmum yang ada di belakangnya. Di mana Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah, la yahillu lirajulin. Tidak layak bagi seorang ya yu'minu billahi wal yaumil akhir an ya'umma qauman illa bi'iznihim. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengimami manusia kecuali dengan izinnya. Wala yahtassu nafsahu bida'watin dunahum. Jangan dia khususkan dirinya, ya doa untuk dirinya tanpa memperhatikan doa untuk yang di belakangnya. Fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau dia kerjakan, dia telah khianat. Ini yang 8. Yang ke-9. La yusalli fi makanin murtafi'in jiddan 'anil ma'mumin illa an yakuna ma'ahu ba'du sufufi fala haraj. Hendaknya seorang imam tempatnya tidak ditinggikan, dibedakan tempatnya daripada makmum, ya. Sementara makmum agak di bawah, dia di atas.
illa ayyakuna ma'ahum ba'du sufuf, kecuali ya bersama imam tersebut karena penuh safnya di tempat yang tinggi tersebut, imam bersama sebagian makmum. Maksudnya di sini apa? Imam tidak sholat di tempat yang tinggi sementara makmum di bawah di bawah itu. Lihat di sini apa faedahnya? Ya, ketika Hudzaifah Ibnu Yaman yang mendapati sahabatnya melakukan, ya salah seorang sahabat melakukan hal tersebut, ia tarik ke belakang agar sholatnya di bawah setara dengan makmum yang lain. Tujuannya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Agar tidak sombong. Itulah tujuannya. Illa ayyakuna ma'hu ba'du sufuf, kecuali bersama imam tersebut sebagian makmum yang ya salat bersamanya. Maksudnya tidak dia di atas, fala haraja, tidak masalah dalam hal itu. Ammal ma'mum fala yaqrahu idza kana al-imam huwa alladhi fi asfal. Adapun makmum, misalnya makmum di atas sementara imamnya di bawah, maka hal tersebut tidak ya merupakan hal yang dimakruhkan. Fala yukrahu, tidak makruh, tidak dibenci. Idza kana al-imam, apabila imam huwa alladhi fi asfal, imam itu yang di bawah, imam yang di bawah, sebaliknya tidak. Yang nomor 10. La yusalli fi makanin yastatiru fihi an jami'il ma'mumin. Seorang imam tidak sholat di tempat yang tidak terlihat oleh makmum. Karena tujuan dari imam apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia tidak terlihat, bagaimana makmum mengikuti? Ya, enggak terlihat kemudian la qadarullah suaranya pun pelan. Ya bagaimana makmum tahu ini perpindahan takbir apa ini? Ini sedang apa ini? Ini sedang sujud nih, ini sedang ruku, ini i'tidal, enggak tahu. Maka hendaknya imam ya posisinya keadaannya tidak tersembunyi daripada makmum. Yang ke-11. Ini yang sering terjadi di kita ini, Pak. Ya, la yutilul qu'udi ba'da salami mustaqbilul qiblah. Jangan memanjangkan duduk setelah salam, dilamakan duduknya menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batasannya apa? Lihat. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu illa miqdara ma yaqul. Nabi enggak duduk menghadap kiblat kecuali ukurannya apa? Hanya membaca Allahumma, baca salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berapa menit nih, Pak? Enggak nyampe semenit kan? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Langsung menghadap ke belakang. Ini yang menyebutkan adalah Aisyah ibunda atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam siapa, Pak? Nampak ya? Muslim. 12. Ya. Dia diperintahkan, imam tadi diperintahkan untuk menghadap ke belakang. Ya, dan menampakkan wajahnya kepada makmum. Di sini untuk di 12 yang sarifu ilan nasi ba'da salam taratan an yaminihi wa taratan an shimalihi. Dia menghadap ke makmum, ya ke jamaah, terkadang menghadap ke bagian kanan jamaah, terkadang menghadap ke bagian kiri jamaah. Ya intinya apa? Dia menghadap ke jamaah. Li hadits Abdullah bin Mas'ud. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yaj'alu ahadukum lisyaitani syai'an min salatihi yara anna haqqan alaihi an la yansarifa illa an yaminih. Laqad ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran yansarifu an yasarihi. Janganlah salah seorang di antara kalian yang menjadikan pada dirinya bagian daripada syaitan, dia mengatakan tidak boleh seorang ketika dia setelah salam hanya menghadap ke kanan saja. Maksudnya di sini yang dilarang tersebut dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang mengharuskan kalau ngadep ke belakang itu ngadepnya kanan aja. Itu yang tidak boleh. Tapi terkadang kanan, terkadang kiri. Kalau kanan sama kiri mana yang lebih utama? Jawabannya kanan. Karena Nabi SAW selalu mendahulukan yang kanan. Laqad ra'aitu Nabi SAW. Aku melihat Nabi SAW
katsiran yansarifu an yasari. Aku melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi SAW banyak yang beliau lakukan menghadap ke kiri makmum. Wal lafdhu lil Muslim, aktsaru ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an syamalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam an shimalihi. Ya, aku banyak melihat beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiri beliau. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, amma ana. Ini dari cerita sahabat yang lain. Anas. Kalau tadi cerita siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud. Anas menceritakan, amma ana, adapun aku. Fa aktsaru ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yamini. Kata Anas, aku lebih sering lihat Nabi itu ke kanan. Kata Abdullah bin Mas'ud ke kiri. Yang salah mengilzamkan harus kiri aja atau kanan aja. Tapi terkadang kanan, terkadang menghadap ke kiri. Bisa dipahami, ikhwan? Bisa dipahami ini ya? Insyaallah mudah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, mengomentari hadis di atas. Wa wajhul jam'i bainahuma, menggabungkan dua antara riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan juga Anas bin Malik, kana yaf'alu taratan hadza, terkadang Nabi lakukan seperti ini, wa taratan hadza, dan terkadang seperti itu, kanan atau kiri. Fa akhbara kullu wahidin bima i'taqada annahu al-aktsar fi ma ya'lamuhu. Salah seorang di antara sahabat tadi, dua tadi, mengkhabarkan yang mereka ketahui. Sahabat Nabi seluruhnya udul. Fadalla ala jawazihima. Maka ini menunjukkan boleh kedua-duanya. Baik, ini panjang perkataannya Pak ya. Anda lanjutkan ke yang 13. Yang 13, yattakhidu sutratan. Seorang imam hendaknya dia mengambil sutrah pembatas ya ketika dia salat. Kok kering Pak ya? Beliau mengatakan, ya, li'annaha ya sutratun lahu waliman khalfahu. Karena pembatas tersebut ketika imam mengambil pembatas tersebut menjadi ya pembatas untuk dirinya dan juga untuk orang yang dia makmumi. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yarfa'uhu idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia salat mengambil sutrah wal yadnu minha, dan dia dekat dengan sutrah tersebut. Wali anna Ibn Abbas, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sara bihimarihi, berjalan di sela-sela makmum dengan keledainya, baina yadi ba'd as-sufuf, di sela-sela saf pertama, thumma nazala anhu wa lam yunkir dzalika ahad. Kemudian beliau sudah sampai tempatnya yang beliau tuju, kemudian beliau berhenti, tidak ada satupun dari sahabat yang mengingkari perbuatan Abdullah bin Abbas, karena sutrahnya, pembatasnya makmum itu siapa? Imam. Kalau kita sholat sendiri, maka kita harus mencari sutrah. Simpulan, karena sudah ringkaskan ini Pak, adab yang diperhatikan ya untuk imam, yaitu apa tadi Pak? Pertama, meringankan salat tanpa mengurangi kesempurnaan gerakan dan bacaan. Nah, catat paling cepat tau nggak Pak? Cekrek. Cuman nggak tahu, maka nanti diulang lagi. Nah, baik. Yang kedua apa Pak? Memanjangkan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. 3, bisa dibaca Pak? Bisa dibaca, silakan Pak. Memanjangkan 2 rakaat awal dibandingkan 2 rakaat akhir. Berikutnya, memperhatikan kemaslahatan dan kondisi para makmum. Maksudnya apa? Kalau belum kumpul, jangan sholat terlebih dahulu. Termasuk ini yang harus diperhatikan ya. Ketika ruku, ada tadi pembahasannya, karena tadi panjang ya, kan kita mengajar untuk tahsin. Ketika imam ruku, hendaknya dia juga memperhatikan maslahat makmum. Jangan ketika imam ruku, ketika mendengar ada orang yang
masih ingin ke saf, sami Allah. Jangan. Imam itu harus memperhatikan. Ya, biar dia terang, astagfirullah, nih parah nih. Ya, lihat Nabi SAW memperhatikan maslahat makmum. Sampai-sampai apa? Salatnya aja diundur. Sebentarnya kan, tunggu sebentar. Allahu Akbar. Tunggu sebentar, biar masuk. Terkadang ada suaranya itu. Saya bukan membenarkan perbuatan orang yang datang. Ada kan? Itu enggak, itu salah. Nabi SAW mengatakan, la wala tukarrir. Jangan kau apa? La ta'ud. Jangan kau ulangi perbuatan tersebut. Ini dari sisi yang melakukan. Dari sisi imam pun harus gayung bersambut. Juga memperhatikannya. Jangan sampai Allahu Akbar. Sami Allah. Nah, ketinggalan orang. Ya, banyak ketinggalan. Tapi perhatikan. Ini diantara memperhatikan maslahat makmum. Memang harus seperti itu. Imam itu harus benar-benar mengayomi. Ya, merangkul, memperhatikan maslahat makmum. Kemudian yang kelima apa tadi? Salat di tempat ia melakukan sholat wajib. Melaksanakan sholat sunnah di tempat lain. Ini salah ya. Di tempat lain. Salah nih. Maaf, betul. Tidak melaksanakan ya. Tidak melaksanakan sholat sunnah di tempat ia melakukan sholat wajib. Betul. Nomor 6 tadi. Duduk sebentar setelah sebelum beranjak dari tempat sholat. Nomor 6. Nomor 7. Ke makmum setelah salam. Apa tadi batasannya? Allahumma tassalam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali ikram, baru menghadap ke makmum. Baik kanan ataupun kiri. Berdoa untuk dirinya sendiri, tidak mengangkat tangan secara berjamaah dengan makmum kecuali ada dalil yang khusus. Baik, ini tambahan ya, salah. Ini tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Tidak berdoa. Tidak berdoa. Ya. Rapikan. Tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Kita poinnya di masalah berdoanya ini. Nah, adapun doa mengangkat tangan tidak, Pak. Pada dasar doa mengangkat tangan. Baik. Kesembilan, tidak salat di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Kesepuluh, tidak mengimami dari tempat yang tidak terlihat oleh makmum. Kesebelas, tidak duduk terlalu lama menghadap kiblat setelah salam. Tadi batasnya sudah kita sampaikan. Nomor 12, terkadang menghadap ke kanan dan terkadang menghadap ke kiri ketika selesai salat. Yang terakhir adalah mengambil sutrah ketika menjadi imam atau ketika salat sendirian juga, seperti itu. Baik, ini mungkin ya poin yang pertama yang bisa saya sampaikan terkait masalah al-imamah. Jam sesuai dengan agenda sampai jam 10 ya. Baik. Khonfidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini untuk sesi pertama. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, mungkin ada yang bertanya. Tentunya Ana tidak akan segan-segan mengatakan ketika tidak tahu, Ana mengatakan la adri. Ya, Imam Malik sendiri ada pertanyaan, ya sekitar 4 bulan lebih, hanya dijawab beberapa pertanyaan. Tentunya kalau Ana bisa menjawab, Ana jawab. Kalau tidak, maka mungkin dijawab oleh ustadz yang ada di Masjid Al-Hakim atau Sa'il Fisam. Baik, fadhal belakang. Nah, Masya Allah, banyak kali. Ya. Dapati saat ada memang disengajakan untuk meninggikan tempat imam beberapa senti gitu dari makmum. Bagaimana kalau sudah terlanjur gitu, Ustaz? Baik.
tadi kan imam itu mesti menghadap ke makmum saya setelah salam. Apakah keadaan yang saya sampaikan ke kanan dan ke kiri itu 90 derajat kah atau 180 derajat? Ke kanannya maksudnya gimana gitu prakteknya gitu kan? Anda mulai dari rahim, jangan menyulitkan sesuatu yang mudah. Ya la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Ngadep ke kanan, seperti itu. Ya sudah ngadep kanan. Ya ini sunnah itu fleksibel, sangat mudah. Ya ngadep kanan, paham kita kanan mana? Kanan. Ya, kita kanannya berapa derajat gitu kan? Atau mungkin 70 derajat gitu kan? Tidak seperti itu, akhi. Nah, ya lakukan mastata'tum semampu kalian. Dimana kalau kanan kita tahu kanan. Yang penting menghadap ke makmum. Pertanyaan pertama tadi, ya terkait berapa takarannya panjangnya. Nabi tadi sudah katakan, kita bisa melihat Sabbihisma rabbikal a'la, kurang lebih itu ada 8 baris. Ya, kurang lebih ada 8 baris. Ya kita lihat surat yang lain. Ya, 8 baris. Jadi takarannya harus bagaimana seperti itu, ya tidak ada persentase seperti itu gitu. Jadi itu ukuran-ukuran masing-masing yang kata kuncinya meringankan. Tadi Nabi SAW mengatakan al-lail berarti ya bisa jadi setengah halaman per rakaatnya, karena al-lail itu setengah halaman, juga al-asyam setengah halaman. Itu untuk takarannya tadi. Ya. Maka dalam kita beragama ketika Nabi SAW katakan, ya sudah, lakukan. Jangan kita tanya, nanti gimana sapinya yang warna apa gitu. Ya. Kemudian warna kuningnya bagaimana? Kemudian nanti jadi sulit. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasum. Jangan bertanya sesuatu yang akhirnya menyulitkan. Karena sunnah itu mudah. Ya, baik. Tapi Masya Allah, pertanyaan ini menunjukkan himmah aliyah, seperti itu ya. Tapi tetap harus kita arahkan. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan apa? Allahu a'lam, gak tahu anak. Ya, apakah orang yang hijrah dia ngaji, kemudian dengan yang ngaji berarti dia udah hijrah? Allahu a'lam, anak nggak bisa menjawab hal ini. Ya, tentunya kalau kita melihat kepada yang berilmu aja itu di syarat pertama dan kedua aja itu insya Allah masih kita dapatkan di sini. Ya, orang yang paling banyak hafalannya, itu syarat yang pertama, paling banyak hafalan dan paham masalah fikih, itu bisa kita majukan. Apalagi yang hijrah. Bisa jadi yang hijrah hafalannya berantakan. Bisa jadi. Ya, ini mengedepankan yang hijrah, ternyata syarat pertama kedua nggak masuk. Tetap nggak masuk gitu kan. Tetap syarat yang pertama kedua kedepankan. Baik. Untuk masalah yang hijrah apakah bisa dikiaskan? Allahu a'lam. Kemudian tadi untuk yang sudah ditinggikan, ya. Terkait tempat, ada kita disuruh memilih atau kita yang mengadakan tempat tersebut, atau kita yang membangun tempat tersebut, maka kita hendaknya membangunkan apa? Tempatnya yang datar, standar. Itu. Kalau seandainya sudah dibuat, ya bagaimana? Itu bukan di kuasa kita pertama. Kemudian yang kedua, bila mana direnovasi, bila mana dibongkar seperti itu akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Maka dalam hal ini, ya lakukanlah semampu kita. Kan sudah dibangun, masih harus dibongkar seperti itu. Tapi kalau bisa, ada kesempatan, maka lakukan biar rata seperti itu. Sudah ya? Hah? Luar biasa ini. Iya, sampai zuhur nih. Nah, fadal. Nah, iya. Ini masalahnya ya. Terkadang orang tua yang bawa anaknya, jadi di pikiran mereka masjid itu tempat bermain gitu loh. Ini harus dudukkan dulu. Orang tua yang membawa anaknya ke masjid harus dia pahamkan. Nah, kita ke masjid, rumah Allah, kita harus memperhatikan ya tumakninah, ketenangan dalam salat seperti itu. Adapun kalau seandainya terjadi, ya, apakah membatalkan atau tidak? Misalnya lebih tepat seperti itu kan? Apakah tentunya kalau ada yang lewat kita hadang. Ya, kalau ada yang lewat kita hadang. Tapi anak kecil bisa kita hadang, kadang serem. Ya, lebih cepat lagi larinya daripada tangan kita. Ya, lebih cepat larinya daripada tangan kita. Maka dalam hal ini, ya, tadi yang sampaikan kepada orang tua yang membawa anaknya ke masjid sebaik-baik tempat. Tapi harus juga kita ingatkan kepada anak kita agar tidak lari-lari mereka di masjid. Tentunya ketika anak kecil lewat tidak membatalkan sholat kita. Kecuali yang lewat itu adalah wanita yang sudah haid atau yang lewat itu himar. Itu ana baca dalam kitab sifat sholat punya Syekh Shalih
Syekh Albani itu membatalkan salat. Baik. Udah. Ah, nanti kita diskusi aja di belakang ya. Nah, yang terakhir, mungkin dengan tulisan ya, ikhwan ya. Kita berikan waktu sampai kapan, Set? 2 menit lagi. Tidak ada, habis. Oh, ada. Jarang terjadi, jadi nggak usah ditanyakan. Nah. Iya. Maksudnya? Nah. Iya. Nah. Iya. Pernah ini di dalam hadis Nabi SAW katakan salat zuhur atau intinya salat yang 4. Ya. Nabi SAW hadis Abi Bakrah tidak salah. Nabi terlupa. Sahabat bertanya, "Atu qassaru shalah am nasyid?" Salat udah diqasar sekarang karena ada wahyu atau engkau lupa ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Lam tuqsaris shalah. Salat belum diqasar. Dan aku pun tidak lupa. Baru berdiri salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bala qad nasyid ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, engkau sudah lupa. Akhirnya Nabi SAW bangkit menyempurnakan rakaat yang tertinggal dan Nabi SAW sujud sahwi. Adapun tata caranya, bila mana hal itu, Anda mendengarkan Syekh Khalid Muslih yang merupakan menantu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau itu lupa atau ragu atau kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Nah, kalau itu berlebih, jadi 5 rakaat gitu ya, maka sujud sahwinya setelah sah salam. Lantas bagaimana dengan jamaah? Kalau seandainya jamaah yang tidak mengerti, maka imam sujud saja. Setelah sujud dijelaskan kepada jamaah agar mereka mengerti. Itu hikmahnya. Di antara hikmahnya apa? Nabi itu manusia. Nabi lupa. Ya, seperti itu. Sehingga kita sampaikan. Dan kejadian-kejadian ini lebih mengena ke masyarakat ketika kita sampaikan ketimbang kita sholat tidak ada. Ya, normal saja, tidak kesalahan. Kejadian seperti akan ingat. Oh, ternyata seperti itu. Nah, maka Anda katakan, imam hendaknya dia sholat falyasjud rak'atain. Maka dia hendaknya sujud falyasjud sajdatain, dua sujud. Ya, kemudian ya dia jelaskan momen itu akan lebih mengena ke masyarakat. Harus dijelaskan. Ya, bukan dia diam saja, oh nanti jamaah enggak ngerti akhirnya saya sudah tidak sujud sah. Enggak, maka falyasjud kata Nabi SAW sujud. Maka kita sujud. Baik, ada pertanyaan nih? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika keadaannya jika anak-anak sholat sedikit disuruh baca panjang juz 29. Jika anak-anak sedikit disuruh anak-anak suruh panjang, subhanallah. Ya, juz 29 tujuannya guna untuk merojaah hafalannya. Ini dalam pendidikan ya. Ya. Dalam pendidikan kalau anak-anak sudah di briefing, sudah disampaikan ya dalam sholat mereka, latihan mereka, ya anak-anak merasa dalam hal ini tidak masalah, ya karena sudah disampaikan, gitu. Tapi ketika setiap hari ketika mereka sholat mereka baca, jangankan anak-anak, orang tua aja ini juz 29 panjang nih, ya jangankan anak-anak. Jadi dalam hal ini untuk pendidikan bedakan, ya termasuk ya di dalam pendidikan anak-anak kita disuruh menghafal rame-rame, ya bacaan sholat itu bagian dari pendidikan. Ini bagian dari pendidikan, anak-anak suruh baca ya juz 29 untuk menguatkan hafalannya. Anda rasa anak-anak banyak cara ya untuk menguatkan hafalan mereka. Ya mereka murojaah bersambungan bisa dilakukan. Kemudian mereka kita dengarkan murotal ya di lingkungan sekolahnya itu menguatkan. Karena anak-anak belajarnya dia bukan dengan apa? Dengan melihat. Belajarnya mereka lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan untuk kalian pendengar. Anak-anak lebih banyak mendengar. Anak-anak yang 1 tahun itu, 1 tahun hampir genap 2 tahun, ya anak ajarkan santri-santri, ya ba, nanti dia ba katanya. Gitu kan?
yu'minun. Harus monyong, dia juga monyong, yu'minun, gitu-gitu. Nah, itu paling cepat anak-anak diajarkan dengan contoh. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Panjang nih. Ini antum nih, 4. Tadi 4 ya? Bukan? Oh, 6. Hah? Istirahat ya? Mungkin nanti coba ringkas pertanyaan-pertanyaan ini setelah break kita. Insyaallah setelah ini tadi kita sudah perhatikan masalah siapa yang berhak jadi imam. Sudah tahu kita Pak ya? Apa yang diperhatikan adab-adab oleh imam? Kita perhatikan lebih dalam lagi. Gimana bacaan imam? Insyaallah kita sampaikan setelah ini dari materi-materi yang sudah direncanakan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.